Shalom, senang sekali Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus berjumpa kembali dengan saya Pendeta Brita Sylvia. Kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Adapun firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu saya mengambil dari Kitab Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dan saya memberikan tema kuasa dan pimpinan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir atau tanah perbudakan, Tuhan membawa mereka untuk menuju tanah perjanjian. Dan dalam hal ini, Tuhan memimpin bangsa Israel tidak melalui jalan yang paling dekat, melainkan jalan atau petunjuk yang berputar-putar. Dalam hal ini bisa dikatakan pada ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Kembali dikatakan bahwa Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan yang paling dekat, melainkan jalan yang berputar melewati padang gurun. Nah, Ibu Bapak, dengan hal ini tentu Tuhan mempunyai maksud dan tujuan terhadap bangsa Israel. Dan salah satu maksud dan tujuan Tuhan adalah supaya bangsa Israel mempercayakan penuh perjalanan mereka dari tanah pembuangan menuju tanah perjanjian atau dari Mesir menuju Kanaan itu ke dalam kuasa dan pimpinan Tuhan. Bangsa Israel sangat menyadari akan keberadaan mereka, akan siapa mereka. Kita mengetahui padang gurun adalah padang yang ganas. Mereka akan bertemu dengan bangsa-bangsa atau orang-orang yang kuat. Mereka akan bertemu dengan binatang buas. Dan mereka sangat menyadari akan kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan mereka ini. Nah, oleh sebab itu, tanpa Tuhan, mereka tidak akan pernah bisa sampai ke negeri yang dijanjikan itu. Oleh sebab itu mereka dengan segenap mempercayakan seluruh perjalanan mereka itu ada di dalam kuasa dan pimpinan Tuhan. Dan sungguh nyata bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan menunjukkan kuasa dan pimpinannya terhadap bangsa Israel. Dan dikatakan di dalam nas kita pada ayat 21 dengan ayatnya yang ke-22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Itulah bukti bahwa Tuhan yang memimpin mereka. Kuasa Tuhan nyata dan nampak pada siang hari dengan tiang awan dan pada malam hari dengan tiang api. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bangsa Israel sungguh sangat menyatakan rasa syukur mereka kepada Tuhan. Bahwa perjalanan itu bisa sampai mereka boleh ada di tanah yang merupakan tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Itu semata-mata karena kuasa Tuhan yang bekerja dan atas pimpinan Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus,
perjalanan kehidupan bangsa Israel juga merupakan gambaran juga bagaimana kehidupan kita umat pada masa kini. Di tengah berbagai macam kesulitan, di tengah situasi kondisi yang serba tidak menentu, apalagi masih pandemi COVID-19 yang berimbas kemana-mana. Tentunya kita sebagai umat, mungkin kita khawatir, cemas, ragu, bimbang, takut, dan lain sebagainya. Tetapi mari kita melihat melalui nas ini, bahwa ketika Tuhan menyertai, Tuhan memimpin bangsa Israel, begitu juga Tuhan menyertai dan memimpin hari-hari kehidupan kita. Satu hal sebagaimana bangsa Israel, bahwa mereka mempercayakan penuh ke dalam kuasa dan pimpinan Tuhan hidup mereka. Begitu juga dengan kehidupan kita, bahwa kita mempercayakan penuh kehidupan kita ada di dalam kuasa dan pimpinan Tuhan. Tiang api pada malam hari, tiang awan pada siang hari. Begitu juga nyata Tuhan menyertai dan memimpin hari-hari kehidupan kita. Mari kita berserah penuh dan mempercayakan hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya hanya ke dalam kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Ibu Bapak, Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena kami masih diberikan kesempatan, masih diberikan nafas kehidupan, dan terlebih kami boleh bersama-sama pada saat ini merenungkan firman-Mu. Kami mempercayakan hidup, diri, dan keberadaan kami ya Tuhan, hanya ke dalam kuasa dan pimpinan Tuhan. Karena bangsa Israel sungguh merasakan bahwa kehidupan mereka ada di dalam kuasa dan pimpinan Tuhan. Di mana ketika mereka harus keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, tanpa Tuhan mereka tidak bisa sampai ke negeri yang berlimpah susu dan madu, ke negeri perjanjian tersebut. Oleh sebab itu kami juga menyadari penuh dalam kehidupan kami bahwa kami juga hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan tantangan, rintangan, hambatan, yang penuh dengan pencobaan, berbagai macam perkara pergumulan kehidupan. Oleh sebab itu kami hanya mempercayakan hidup kami ada di dalam kuasa dan pimpinan Tuhan. Tetap terus pakai kami Tuhan sebagai alat di tangan Tuhan, sebagai hamba-hamba yang setia, yang tetap terus memberitakan Injil, sehingga melalui firman itu jemaat dikuatkan, orang-orang yang mendengar semakin dikuatkan, dan tidak ada hal yang mustahil. Ada banyak orang akan bertelut dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami mempercayakan seluruh keberadaan Majelis Resort GKE Tamiang Layang, para pekerja-pekerja yang ada di dalam yang telah Tuhan utus di bidang masing-masing. Mari Tuhan, Engkau tetap memperlengkapi kami, berikan karunia bagi kami, agar kami dapat mengerjakan semuanya itu dengan baik. Tuhan, kami mendoakan sidang jemaat kami, dalam keluarga rumah tangga, dalam setiap usaha dan pekerjaan tangan mereka. Dimampukan mereka sebagai ibu maupun bapak, sebagai suami dan istri dan anak. Dan biarlah keluarga atau jemaat kami menjadi contoh dan teladan bagi setiap orang, menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit, tergeletak lemah tak berdaya, baik itu di rumah sakit, di rumah, dan yang juga terpapar COVID-19. Kami memohon Tuhan menyembuhkan dan Tuhan memulihkan keberadaan mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Inilah seruan doa kami Tuhan, yang kami pohon naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.